Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wah. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, kini kita dengarkan tausiah agama atau mauidhah hasanah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz M. Nur Maulana Trans TV. Kepada Al Ustadz M. Nur Maulana kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Hewanya ditutup ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarij bil karawat tabila wa chatana li barakat asal hawatin wa yustasqal gamam karimi wa ala alihi washabihi bi kulamati wa nafsi bi yadi kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, seru sekalian alam. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Pak Wali Kota tadi sudah mengantarkan. Betul, saya sepakat sama Pak Wali bahwa orang hebat itu, orang baik itu, walaupun sudah berpulang ke rahmatullah masih bermanfaat. Karena ketahuilah, kita panggilnya Abah atau gimana ya? Bapak Haji, Abah, Baba Haji Kanom, jamaah, Bapak Haji ya, Bapak Haji ini mohon izin yang ditutup hanya usianya. Apanya yang ditutup? Umurnya tidak. Beda dong. Beda usia, beda umur. Beliau hanya tutup usia, tapi tidak tutup umur. Kalau usia itu angka, tapi umur itu kebaikan. Jamaah, pentingnya menanamkan, membuat kebaikan. Karena amal manusia itu ada tiga. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Amal soleh, ya itu terbatas. Amal ibadah, waduh, itu ada syariatnya. Tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurangin. Karena sudah disyariatkan. Amal ibadah namanya. Karena ibadah itu syaratnya sesuai tuntunan Rasul dan tujuannya untuk Allah. Itu amal ibadah. Tapi ada amal yang luar biasa yang disebut amal jariah. Inilah hebatnya amal jariah. Amal jariahnya beliaulah, jamaah, yang membuat seperti ini. Kenapa? Karena ada anaknya. Jadi anak itu termasuk amalan jariah. Alhamdulillah istri saya sudah meninggal, tapi meninggalkan 4 orang anak. Itu jariahnya beliau. Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu Atut punya anak ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Wah, luar biasa. Saya kenal ibunda.
Salam sama ibu, ya. Jangan diomongin dong itu. Baru katanya 3 minggu jadi pengantin. Nih 4 tahun jadi duda. Mohon maaf, saya betul duda 4 tahun. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, ini belum mulai ceramahnya ya. Pokoknya ini ceramah sampai jam 12. Jarum panjangnya. Karena tidak boleh, malam kan dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Bagi 3 malammu. Sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 10. Itu 4 jam. 7, 8, 9, 10. Sepertiga yang kedua jam 10 ke jam 2. 11, 12, 1, 2. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 6 pagi. Jadi 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Iya, teriak-teriak hidup Golkar. Golkar nggak pernah mati tuh. Betul. Jamaah. Lanjut. Saya lihat gambarnya ini kan warna kuning. Cocok lah kalau begitu aku baju merah supaya kelihatan. Kalau aku baju kuning lagi tambah hilanglah saya. Orangnya kecil. Badannya kecil. Jamaah. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? Ini baru mau dimulai. Tapi kita sepakat. Hari ini kita haul untuk Abah yang ke-9. Masya Allah tabarakallah. Udah 9 tahun. Apalagi nanti tahun depan. 1 dekade. 10 tahunnya pasti lebih meriah lagi nih. Apalagi tahun depan tahun politik. Matilah kita ini. Makin rame lah ini acara. Jamaah. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Karena ketahuilah amal jariah itu ada 3. Yang mana itu amal jariah? Amal jariah itu adanya anak soleh. Bukan anak kandung ya. Anak soleh. Hebat banget ini Bapak. Jalan bersama kursinya ikut juga kemana-mana. Pasti dia adalah Pak Camat. Saibul Hajat. Makasih banyak. Beliau tidak berhenti untuk kabari saya acara ini. Maaf tadi saya harus buka puasa dulu baru berangkat ke sini. Maghrib dulu. Jangan pernah bicara uang ya. Kalau bicara uang, Anda tidak akan bisa menghadirkan saya di sini. Karena ini acara kekeluargaan. Kalau bicara uang, kata bilang tadi amplop berurusan sama Trans TV. Ini coba saya datang dengan sendiri. Saya tidak pernah, 35 tahun saya ceramah tidak pernah bicara uang. Kapan Trans TV bicara uang, saya tinggalkan, saya kembali ke Makassar. Ya, jangan bicara uang, hampir saya turun ini. Ya, cuma tahu diri aja. Iya, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Kalian tahu, Ustaz maaf acaranya batal. Alhamdulillah, kok alhamdulillah? Ya saya bisa istirahat kan. Ya, jadi kita tidak usah terlalu jadi beban. Saya terima jadwal-jadwal begini setelah almarhumah meninggal. Selama almarhum masih hidup, enggak, karena saya fokus syuting Islam itu indah. Sekarang karena saya sudah tinggal di Pondok Gede, nggak enak saya tidak menerima jadwal. Dulu itu saya di apartemen, nggak bisa kemana-mana. Trans TV apartemen, Trans TV apartemen. Kali ini saya tidak enak karena sudah menjadi warga
warga Pondok Gede. Tahu-tahu langsung ke Tangerang Selatan. Jauh banget. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Jadi yang pertama apa? Anak soleh. Bukan anak kandung ya. Bukan anak kandung. Siapapun yang mendapatkan manfaat dari almarhum, Masya Allah, itu dapat. Almarhum anaknya berapa? 1. Hasilnya lihat ini. Karena kebaikannya. Karena anak itu ada 3. Ada anak kandung, ada anak murid. Ada orang tidak punya anak, tapi muridnya banyak. Ada juga yang hebat, jamaah. Oh jamaah. Dia tidak bisa ngajar. Dia tidak punya anak, tapi banyak karyawannya. Makanya Masya Allah tabarakallah, orang-orang yang bermanfaat itu, khairun nas ampahulin nas itu, yakin banyak yang doain. Almarhum ini orang baik. Coba lihat. Masya Allah. Ini. Saya di alam salat itu. Saya tadi langsung salat isya. Waduh banyak banget orang. Masuk ke toilet aja. Masih ditungguin saya. Bu makasih banyak, jadi aman ya. Aku sudah memenuhi janjinya di sana. Istrinya Pak Camat hamil. Kok saya yang tanggung jawab foto ya? Jamaah. Yang kedua. Tolong ditutup ehonya ya. Maaf ya. Yang kedua. Apa yang kedua? Yakni ada ilmu. Berbagi ilmu. Saya yakin orang-orang yang tidak pelit untuk berbagi ilmu itu luar biasa. Guru-guru kita, para yai, ustazah, ustadz dan ustazah, guru-guru kita Masya Allah. Terima kasih banyak mau membina umat, itu yang paling penting. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, 7 ilmu yang beliau dapatkan. Ilmu yang pertama, ilmu Nabi Adam di langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Ilmu yang pertama didapat. Jadi Nabi itu melewati 7 langit. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk menemui 7 ilmu. Yang pertama adalah ilmu orang tua. Kenapa Nabi ketemu Nabi Adam? Karena ilmu orang tua itu penting. Anak-anak harus dekat dengan nenek. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti banyak uangnya. Iya. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti pinter. Karena neneknya tidak pernah ngoceh, tidak penting ngoceh. Siapa cucu yang tinggal sama neneknya, sehat. Sehat. Tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, tidak dibawa ke rumah sakit. Bawang merah. Itulah. Jadi ilmu yang pertama, kenapa Nabi bertemu Nabi Adam di langit pertama? Karena ilmu yang pertama adalah ilmu nenek. Bagus, saya berharap aulnya beliau dilaksanakan setiap tahun. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya siapa? Sasmolana, maaf itu bukan nama saya. Nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Ketika saya di Trans TV ditanya, nama siapa yang mau dipasang? Saya bilang, namanya bapak saya aja yang masuk TV. Selamat datang Habib. Masya Allah. Tabarakallah. Habib dan rombongannya. Masya Allah. Senangnya acara hari ini dihadiri juga oleh keluarga Rasulullah. Habib
Izin ya Bib. Ya, habis ini baru Habib lagi ya. Aku jadi malu. Senuding MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir, Habib. Jamaah, jadi kuasai 7 ilmu. Berapa? Kuasai 7 ilmu. Memang sudah ada nomornya? Kan belum ya? 7 ilmu. Yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya malam ini saya datang ke Sulawesi. Maksudnya jalan Sulawesi. Pulang kampung saya. Angkat tangan orang Makassar. Enggak ada ya? Ada. Pak Dandim ya? Orang Makassar. Masa sih orang Makassar? Ciri-ciri orang Makassar lebar giginya. Jamaah, kuasai 7 ilmu. Kenapa Nabi Isra Mi'raj melewati 7 langit? Bahkan Nabi Isra Mi'raj menggunakan 3 kendaraan, bukan 1 kendaraan. Ini harus disampaikan ini. Selama ini kita langsung disampaikan kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 1, buruk. Tidak, kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Mau tahu? Mau tahu? Kendaraan Isra Mi'raj yang pertama adalah buruk. Bukan itu. Masjidil Haram, Yasrib, Madinah, Gunung Torsina, Mesir, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Jadi berapa semua? 5. Jadi burak itu hanya digunakan Nabi ketika Isra, bukan Mi'raj. Jadi 3 kendaraan. Kendaraan Isra itu burak dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau naik, wah. Jadi Nabi itu naik burak cuma gini. Tapi untuk ke atas bukan di kendaraan burak. Mau tahu kendaraan apa? Ada yang tahu? Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Ternyata kendaraan yang kedua adalah, jarang orang mau bahas ini. Kendaraan kedua. Karena susah menggambarkan. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah terbantu. Kendaraan yang kedua adalah tangga. Mi'raj artinya tangga. Naik. Kan sudah ada tangga jalan kan? Namanya eskalator. Dulu orang mau menggambarkan tangga jalan, kan Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Jadi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Itu kendaraan kedua. Jamaah, sama, maaf, izin. Rasulullah SAW itu suci, mulia. Maaf, Nabi tidak pernah menyusahkan ibundanya.
Waktu hamil kata Siti Aminah ibunda Nabi tidak pernah merasakan sakit. Kalau kita kalau hamil ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Tiga kali susah, hamilnya susah. Yang hamil ibu, bapak yang kenyang. Karena ngidam apa, aku mau makan nasi goreng. Yang habisin bapak. Ambil pak, yes. Lahiran siapa? Ya setengah mati kalau lahiran siapa? Kalau bapak bagaimana dokter sudah keluar? Makanya alhamdulillah almarhumah istri saya kan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah. Tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Dan saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Begitu pula beliau tidak pernah marah sama saya. Saya tidak pernah bongkar rahasia ini. Tapi beliau yang bongkar jelang kematiannya. Waktu semalam sebelum dioperasi, besok kan meninggal besoknya. Semalam sebelumnya mau dioperasi. Orang berkata, kamu harus dioimpus. Enggak mau. Kata orang, nanti kalau datang Ustaz marah. Langsung dia katanya duduk. Jangan pernah bilang Ustadz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahin. Kami tidak pernah bertengkar. Saya juga heran. Kenapa ada orang suami mencekik istrinya lalu membanting. Dasar tukang gosip. Jamaah. Mau tahu apa rahasianya saya tidak pernah marah sama istri? Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa yang memarahi istrinya, maka dilaknat sama malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Sudah dimarahi, dilaknat lagi. Kan kasihan banget. Makanya saya tidak sampai hati memarahi istri saya. Nah, kalau mungkin ada sesuatu, saya cuma diam lalu tersenyum. Masya Allah. Kakak. Gitu doang. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya. Satu kali pun. Mau tahu? Rahasianya adalah semua harta kasih istri. Saya beli rumah bukan atas nama saya, atas nama istri. Wa qarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah jadi pemilik rumah yang sebenarnya adalah istri. Kecuali rumah jabatan. Rumah dinas. Mobil atas nama istri. Rekening tidak ada nama saya, nama istri. Beli motor atas nama istri. Istri saya nanya, Kak, kenapa semua atas nama saya? Terus kakak punya apa? Saya bilang, kan saya sudah punya dirimu. Karena kalau istri yang pegang uang pasti berkah. Pasti berkah. Betul tidak? Kalau uang sudah di tangan istri, gampang masuk, susah keluar. Kalau suami, gampang diambil, hilang berkahnya. Karena disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini. Gampang dicopet. Kalau perempuan yang pegang uang, disimpan di tempat yang berharga.
Nggak ada yang copet. Betul, betul, betul. Bu. Bu. Kalau harta atas nama istri, Pak maaf, saya tidak kompor-komporin, tapi ini benar. Kalau atas nama istri, awet itu harta. Hidup Bu Camat. Kata Pak Camat, saya salah undang Ustadz ini. Jamaah, kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Ini rumahku untuk anakku, itu sawah untuk anak, itu kebun buat anakku, itu mobil buat anakku. Itulah hebatnya kalau wanita. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Makanya mumpung besok masih hari Kamis, kantor camat masih buka. Urus itu surat-surat semua. Jamaah, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyusahkan ibunya. Kata Bunda Aminah, ini anakku tidak pernah menyusahkanku. Ngidam juga tidak, melelahkan juga tidak, pas lahiran juga tidak setengah mati. Langsung Nabi ada di pangkuan ibundanya. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Dan Nabi tidak keluar bersama darah. Begitu sucinya Nabi. Jadi Nabi lewat mana? Ini jarang dibahas juga. Karena kenapa? Enggak, orang cuma berkata Maulid Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada nggak yang pernah membahas Nabi Muhammad itu lahir normal atau sesar? Nggak pernah. Nabi tidak lahir di tempat keluarnya najis, tapi datang malaikat Jibril membelah perut ibunda Nabi. Lalu mengeluarkan Nabi, lalu ditutup kembali. Tidak ada rasa sakit. Tapi jangan pernah dibahas ini. Udah, cukup di sini aja. Jangan pernah diceritakan besok. Ternyata Nabi sesar. Nanti yang ibu tanyain itu dia balik nanya, di rumah sakit mana? Jadi tidak usah. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya?